Jebakan tembaga emas porfiri versus porfiri litogen. Porfiri CuAu, Copper Gold Porfiri, adalah sistem mineralisasi hidrotermal besar yang terbentuk di sekitar batuan beku intrusif, biasanya diorit, granodiorit, atau tonalit, yang kaya volatiles, air, sulfur, CO2, Cl. Sedang porfiri litocap porfiri. Litocap adalah zona ultrasi permukaan, atau near surface, dari sistem porfiri, hasil interaksi gas asam, HCl, SO2, yang naik dari intrusi di bawahnya. Litocap menandai bagian atas, top, dari sistem porfiri yang sudah tererosikan atau tidak terekspos. Pak Kios, saya bingung. Kalau emas tembaga porfiri itu di dalam bumi, kok bisa ada endapan logamnya? Kan katanya butuh air meteorit buat bikin lautan asam. Hei, itu pemahaman setengah matang. Awalnya bukan air meteorit, tapi air dari magma itu sendiri. Kita sebut magmatic hydrothermal fluid. Saat magma naik ke kerak dangkal, tekanannya turun, sehingga fluida panasnya lepas kayak uap dari panci mendidih. Nah, uap itu bawa ionian logam, CuAu, Fa, Jl. Begitu tekanannya turun atau fluida mulai mendidih, logamnya mengendap di rekahan batu, jadi mineral seperti chalcopyrite, quartzite, sama emas. Oh, jadi air meteorit itu baru ikut di akhir proses ya? Buat alterasi dangkal kayak litocap? Nah, pinter. Itu baru mahasiswa geologi sejati. Kalau nemu litocap di permukaan, alunit, kaolinit, kuarsa putih, bisa jadi di bawahnya masih ada dapur porfiri CuAu. Ingat ya, kalau mau cari emas tembaga, jangan cuma lihat yang di atas, karena emasnya justru masih nunggu di bawah litocap. Kapan dan dari mana asal fluida pembawa CuAu? Pada sistem porfiri, logam tidak langsung mengkristal dari magma, tapi juga tidak butuh campuran air meteorit di tahap awal. Urutannya kira-kira begini. Tahap 1, magmatic hydrothermal fluid. Ketika magma menembus ke kerak dangkal, 1-5 km, tekanan menurun. Fluida volatil, 2O, CO2, SO2, Cl, dan F yang larut dalam magma akan terpisah, exsolvate, menjadi cairan hidrothermal magmatic. Fluida ini sangat panas, 600-800 derajat Celcius, dan kaya logam dalam bentuk kompleks CuCl, AuCl, FaJl. Jadi, awal pembawa Cu dan Au memang dari magma itu sendiri, bukan air meteorit. Bagaimana logam Cu dan Au terendapkan di dalam sistem? Proses utama yang menyebabkan presipitasi, pengendapan, CuAu adalah kombinasi dari mekanisme dan penjelasannya, boiling phase separation. Fluida magmatik terpisah jadi fase cair dan uap. Cl lebih suka di cairan. Logam ikutnya ke situ. Saat tekanan turun ke larutan CuAu, menurun logam mengendap di urat dan rekahan. Cooling. Saat fluida bergerak menjauh dari sumber panas, suhunya turun ke larutan logam berkurang. pH naik, netralisasi. Kalau fluida asam magmatik bereaksi dengan batuan sekitarnya, reaksi buffering silikat, pH naik, logam-logam keluar dari larutan. Mixing minor dengan air meteorit. Kadang air meteorit masuk di tahap akhir, mempercepat pendinginan dan netralisasi. Tapi bukan tahap utama. Jadi, CuAu terendapkan jauh sebelum air meteorit mendominasi. Peran meteoritic water lebih terasa pada zona philic-argillic, tahap alterasi menengah akhir.